ada 30 Pemda yang di atas itu, 50% di Kabupaten Bangkalan, 50% di Kabupaten Bangkalan. Kalau belanja habis untuk pegawai berarti untuk infrastruktur menjadi lebih rendah, dan ada 14 provinsi yang di bawah itu. Tapi mayoritas yang lainnya ada di atas dari rata-rata belanja pegawai di provinsi yang 27,6. Bangka Belitung itu tertinggi 35% provinsinya, APBD-nya hanya untuk pegawai. Kalau yang terendah Jawa Barat 21,4%. Untuk kabupaten lebih tinggi lagi 35,3%, rata-rata APBD-nya untuk bayar gaji. 189 Pemda di bawah itu. Kabupaten Berau barangkali yang paling rendah 22. 50% di Kabupaten Bangkalan. Sedangkan untuk kota itu ada rata-rata 35,7% APBD-nya habis untuk pegawai. Bahkan kota Siantar itu 47,63% APBD-nya hanya untuk pegawai. Yang terendah kota Blitar 27%. Kalau belanja habis untuk pegawai berarti untuk infrastruktur menjadi lebih rendah, dan kita memang melihat provinsi hanya 11%, kota itu 13,4% dan kabupaten 13,7%. Dan kita lihat di sini berapa jumlah Pemda yang berada di bawah rata-rata dan di atas rata-rata. Kita melihat pembiayaan daerah juga masih belum berkembang. Daerah itu biasanya hanya dengan BPD saja, KPBU masih sangat early, dan kemudian sekarang pinjaman melalui PT SMI yang kita akan coba meningkatkan. Yang lain adalah subsidiary loan atau penerusan pinjaman dari pusat. Tantangan desentralisasi fiskal yang lain adalah penyelesaian peraturan daerah untuk APBD-nya. Meskipun sudah mulai membaik, dulu saya memulai dulu APBD itu selalu terlambat, ada bahkan approvalnya bulan Agustus. Sekarang sudah mulai cukup baik. Namun juga dalam waktu itu temuan dari BPK adanya tren yang tinggi 5.324 temuan. Dan akuntabilitas dari APBD masih perlu diperbaiki. Baik dari sisi kebijakan, SDM-nya maupun pengawasannya masih harus ditingkatkan. Dan kalau kita lihat dari capaian outputnya itu walaupun tadi kesenjangan antar daerah sudah mulai menurun, kita melihat untuk beberapa output itu masih sangat tinggi. Ada daerah dari sisi pendidikan, angka partisipasi murni, air minum layak, imunisasi, indeks pembangunan manusia dan penduduk miskinnya, kita lihat hasilnya ada yang sangat bagus, ada yang masih sangat tertinggal. Seperti APM nih, yang paling tinggi 89%, tapi Kabupaten Intan Jaya hanya 13%. Air minum ada yang 100% layak, seperti Magelang, Tegal, Klaten, tapi di Lani Jaya itu hanya 1% yang layak. Kemudian imunisasi di Salatiga itu mencapai 81, Blitar 80, tapi di Papua, Kabupaten Puncak hanya kurang dari 1% yang terimunisasi. Bahkan Aceh Utara itu hanya 2,1%. Kemudian IPM juga ada yang 86 di Yogyakarta bagus, kemudian ada yang hanya 30% menduga. Kemudian penduduk miskin seperti Tangerang Selatan itu hanya 1,6%, tapi di Kabupaten Deia itu 43% masih miskin. Jadi begitu masih beragamnya. Jadi tantangan desentralisasi fiskal harus pertama sinkronisasi antara polisi fiskal pusat dengan daerah itu perlu. Jangan yang kadang-kadang pusatnya ingin melakukan counter cyclical seperti tadi, mendorong ekonomi atau counter terhadap shock COVID, tapi daerah masih belum. Padahal sepertiga anggarannya itu melalui mereka. Sehingga itu seperti meredam efektivitas kemampuan fiskal pemerintah.
Pusat dan daerah sering juga belum sinkron dari sisi programnya. Dan program nasional yang sering juga belum berjalan seiring antara pusat dan daerah. Seperti untuk UMKM, air minum tadi, dan pelayanan dasar. Juga sering paket kebijakan ekonomi pusat tidak terjalankan atau tidak dieksekusi secara konsisten di daerah. Jadi kesimpulannya nanti di dalam HKPD kita berharap ada kesempatan untuk makin memperkuat pemerintah